Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, kemunculan tiba-tiba Mang Tianqi membuat duo Guqian terkejut. Dua pilar megah douqi yang berisi cahaya petir yang kuat meledak dengan eksplosif menuju mereka di bawah. Namun, sebelum dua pilar douqi petir bisa menyerang tubuh mereka, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menyebar dan secara kebetulan menerima dua cahaya petir. "Mengapa itu kamu?" Xiao Yan melihat sosok tua yang turun dari langit. Dia terkejut ketika melihat wajah yang agak akrab. Lelaki tua misterius yang membantunya di kolam petir naga kuno Void yang selalu berkata, "Apakah ini benar? Kamu, palamu, apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Panggil aku kepala sekolah." Tetua bermarga Mang meniup jenggotnya dan mencaci saat mendengar seruan Xiao Yan. Kepala sekolah, mata Xiao Yan sedikit linglung. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih. Kamu kepala sekolah Akademi Jianan. Omong kosong, selain aku yang bernama Mang Tianqi, siapa yang berani menyebut dirinya seperti ini?" Mang Tianqi tersenyum saat mengamati Xiao Yan. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mencubitnya sambil tertawa. Tidak buruk. Sucian itu tidak berbohong padaku. Dia akhirnya mengajari seorang siswa yang tampaknya dapat diterima. Sudut mulut Xiao Yan berkedut. Dia menatap lelaki tua yang tersenyum di depannya. Untuk sesaat, dia merasa sulit untuk menghubungkan orang ini dengan kepala sekolah akademi dalam yang sangat misterius. "Sebenarnya aku tidak mengenalimu saat terakhir kali kita bertemu. Setelah kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, akhirnya aku ingat bahwa kamu adalah Xiao Yan. Sucian berulang kali memberitahuku tentangmu melalui pesannya." Mang Tianqi menepuk dada Xiao Yan. Dia tampak sangat benar saat berkata, "Kamu bisa tenang, karena kamu adalah murid Akademi Jianan dan murid yang memenuhi standar ketat dariku. Aku akan melindungimu jika terjadi masalah di masa depan." Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar tidak tampak seperti kepala sekolah yang misterius. Sebaliknya, dia seperti bandit tua yang baru saja keluar dari sarangnya. "Terima kasih, Tuan Mang." Sun Er di sampingnya juga pulih dari keterkejutannya saat dia berbicara sambil tersenyum. "Ini masalah kecil." Mang Tianqi melambaikan tangannya secara acak. Setelah itu, matanya menjelajahi Sun Er dan Xiao Yan dengan senyum aneh. "Aku bertanya-tanya mengapa mereka mempersulit anggota generasi muda sepertimu. Kamu benar-benar telah meraih bunga yang paling luar biasa dari klan Gu." Wajah Xiao Yan sedikit pucat saat mendengar kata-kata ini. Sementara wajah Sun Er di sampingnya memerah. "Tuan Mang, ini bukan klan Lei." Duo Guqian, yang sebelumnya telah dipaksa mundur oleh cahaya petir, melangkah maju dengan ekspresi marah. Mang Tianqi melirik mereka berdua, tapi dia mengabaikannya. Matanya beralih ke area ruang kosong saat dia berkata, "Iblis tua Gusan, kamu harus berhenti memihak dua orang tua ini. Memesan seseorang untuk menimbulkan masalah bagi anggota generasi muda jelas menunjukkan bahwa kamu terlalu berpikiran sempit." Guqian, Gusu, mundur. Ruang kosong sedikit berfluktuasi dan seorang pria tua berambut putih muncul. Dia kemudian menangkupkan tangannya ke arah Sun Er yang berwajah dingin sebelum melihat Mang Tianqi. "Kakek tua, karena kamu ingin melangkah maju, aku akan memberimu wajah kali ini." Gusan mengayunkan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata ini sebelum berjalan ke beberapa kursi jarak yang cukup dekat. "Cih, masih bertindak dingin untukku yang sudah tua." Mang Tianqi meringkuk bibirnya. Setelah itu, matanya mendarat pada Xiao Yan. "Ayo pergi." Mang Tianqi tersenyum. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke beberapa kursi di salah satu sudut. Xiao Yan ragu sejenak sebelum memimpin kelompok dokter peri kecil, yang juga mengenakan ekspresi jelek. Orang tua itu disebut Gusan. Dia adalah salah satu tetua yang sangat berpengalaman dalam klan Gu. Dia juga salah satu dari tetua yang dengan tegas menolak hubungan kita. Sun Er dengan lembut menjelaskan setelah mereka mengambil tempat duduk. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Matanya sejenak menyapu dan menemukan banyak generasi muda klan Gu. Gu Zhen, Lin Xiu, Ling Chuan, dan beberapa komandan tentara hitam di sana. Tatapannya terutama fokus pada Jenderal Iblis Gu Yao. Lawan yang paling merepotkan dari generasi yang sama dari Xiao Yan kemungkinan besar adalah orang ini. "Kakak Xiao Yan, berhati-hatilah dengannya." Sun Er juga merasakan ketika Xiao Yan menatap punggung es yang dingin.
Sementara Xiao Yan dan Sun Er sedang berbicara, suara gong kuno tiba-tiba bergema di sekitar stadion. Waktunya habis, biarkan upacara dimulai. Setelah bunyi gong muncul, sebuah suara tenang yang dipenuhi dengan kekuatan luar biasa tiba-tiba keluar dari ruang kosong. Dou Sheng asli. Ekspresi kaget muncul di mata Xiao Yan saat dia merasakan tekanan yang berasal dari dalam jiwanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan dari Dou Sheng. Setelah suara yang luas dan kuat terdengar, 3 tetua klan Gu langsung berdiri dari tempat duduk mereka. Mata mereka sejenak menyapu anggota generasi klan Gu sebelum tiba-tiba membaca daftar nama. Upacara akan dimulai. Ling Chuan buru-buru berdiri. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke alun-alun dengan semangat tinggi. Dia sejenak membungkuk hormat kepada 3 tetua sebelum tangannya menyentuh cakram bintang saat dia menutup matanya. Segera, cahaya kuat tiba-tiba keluar dari cakram bintang. 6 bintang perlahan muncul di atasnya. Ling Chuan, Komandan ke-7 Tentara Hitam. Kekuatan Douzun bintang 1, garis keturunan tingkat 6. Setelah berdiskusi di Dewan Tetua, dia dianugerahi tato klan emas. Salah satu tetua berteriak keras. Garis keturunan tingkat 6, tato klan emas. Apa ini? Xiao Yan sangat tidak terbiasa dengan hal-hal ini. Dia langsung mengerutkan kening dan bertanya pada Sun Er. Garis keturunan klan Gu dibagi menjadi 10 tingkatan. Biasanya, hanya orang yang mencapai tingkat 4 ke atas yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam upacara kedewasaan. Sun Er tersenyum dan menjelaskan. Adapun tato klan dibagi menjadi 4 tingkat. Itu dibedakan berdasarkan warna, perak, emas, ungu emas, pelangi emas. Sementara fungsi tato klan, selama momen kritis, itu akan memungkinkan kekuatan garis keturunan dalam tubuh anggota klan Gu untuk sementara melonjak dan memungkinkan mereka lolos dari bahaya. Tato klan ini benar-benar memiliki efek misterius seperti itu. Xiao Yan terdiam tanpa kata. Fondasi klan Gu memang menakutkan. Selanjutnya, Lin Xiu. Saat Xiao Yan dan Sun Er mengobrol, teriakan lain terdengar lagi. Lin Xiu segera berdiri. Setelah itu, dia mengikuti langkah yang diambil Ling Chuan sebelumnya. Lin Xiu, Komandan kedua Tentara Hitam. Kekuatan Douzun bintang 5. Garis keturunan tingkat 6. Berikan tato klan emas. Selanjutnya, Gu Zhen, Komandan pertama Tentara Hitam. Kekuatan Douzun bintang 7. Garis keturunan tingkat 7. Menganugerahkan tato klan naga ungu emas. Setelah menerima tato klan, Gu Zhen sejenak membungkuk hormat kepada 3 tetua. Setelah itu, dia kembali ke tempat duduknya. Tatapannya tertuju pada tempat Xiao Yan berada ketika dia duduk. Setelah itu, dia mengangguk. Xiao Yan juga membalas senyum ramah Gu Zhen. Dia baru saja akan berbicara. Namun tiba-tiba, dia merasakan bahwa suhu telah berubah sedingin es saat Jenderal Iblis Gu Yao perlahan berdiri. Apakah sekarang gilirannya? Mata Xiao Yan menyipit ketika dia merasakan lingkungan sekitarnya. Dia sangat ingin tahu tentang lawannya yang kuat ini. Level apa yang akan dia capai? Ekspresi Gu Yao dingin dan acuh tak acuh saat mata semua orang berkumpul padanya. Dia perlahan melangkah dan memasuki alun-alun. Kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya menyentuh cakram bintang. 1, 2, 3, 8 bintang. Gu Yao, salah satu dari 4 jenderal tentara hitam. Kekuatan Douzun bintang 8. Garis keturunan tingkat 8. Berikan tato klan ungu emas. Teriakan baru saja terdengar ketika pena naga ungu emas di tangan tetua meletus. Setelah itu, tangannya menari-nari. Tato klan misterius dengan cepat muncul di dahi Gu Yao. Tato klan telah terbentuk. Gu Yao, silahkan pergi. Berikutnya, tetua itu tersenyum ketika tato klan dibuat. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara. Tunggu, kata-kata tetua ini belum selesai, namun Gu Yao yang tampak acuh tak acuh tiba-tiba berteriak. 3 tetua langsung terkejut ketika mendengar teriakan Gu Yao. Mereka segera mengerutkan kening dan bertanya, apa itu? Apakah aku memiliki kualifikasi untuk menantang siapapun selama upacara dewasa? Gu Yao berbicara dengan suara gelap samar di depan mata banyak orang. Xiao Yan, yang duduk, segera mengepalkan tangannya ketika kata-kata ini memasuki telinganya. Apapun yang akan datang pada akhirnya akan datang. Ketiga tetua ragu sejenak sebelum mengangguk dan berkata, menurut aturan, kamu dapat memilih untuk menantang anggota klan manapun selama upacara dewasa.
Namun, jika pihak lain bukan anggota klan, perjanjian dari pihak lain diperlukan sebelum kamu dapat bertarung. Gu Yao perlahan mengangguk. Setelah itu, dia berbalik. Matanya terkunci pada Xiao Yan yang jaraknya cukup dekat. Kamu harus sadar bahwa aku menargetkanmu. Jika kamu ingin menertawakan klan Gu, maka kamu harus mengambil kekuatan aslimu. Saat ini, aku dapat memberimu kesempatan ini. Kamu bisa menantangku. Tentu saja, apakah kamu memiliki cukup keberanian adalah masalahmu. Namun, aku harap kamu akan meninggalkan alam Gu sendirian jika kamu menolak. Kata-kata Gu Yao baru saja terdengar ketika tatapan semua orang yang hadir langsung beralih pada Xiao Yan. Gu Yao, dia adalah tamu. Permintaan ini terlalu berlebihan. Sun Er mengepalkan tangannya. Pada saat ini, dia tanpa sadar berdiri. Alisnya merajut saat dia berteriak. Justru karena dia adalah tamu, aku memberinya kualifikasi untuk menantangku. Dia bisa menolak kualifikasi ini. Mata Gu Yao menatap Xiao Yan saat dia perlahan berkata, "Nona muda, tidak ada yang salah dengan cara Gu Yao bertindak. Semuanya ditentukan oleh apakah orang yang terlibat itu bersedia." Tetua Gusan berbicara samar-samar. Sun Er mengepalkan tangannya. Dia menegur dirinya sendiri di dalam hatinya. Jika dia telah menyadari bahwa Xiao Yan akan mengalami begitu banyak penghalang ketika dia datang ke klan Gu, dia tidak akan setuju dengan permintaan Xiao Yan untuk datang ke klan Gu. Senyum di wajah Mang Tianqi juga ditarik karena situasi aneh ini. Dia memutar cincin di jarinya dan menoleh untuk melihat Xiao Yan yang tetap diam. Dia tidak dapat memberikan banyak bantuan ketika sampai pada masalah seperti ini. Selain itu, dia juga ingin melihat apakah orang ini, yang dipuji oleh Su Qian sebagai siswa yang paling menonjol, akan mampu menghadapi situasi ini di mana dia tidak dapat maju atau mundur. Xiao Yan, yang telah menutup matanya perlahan terbuka. Setelah itu, dia perlahan berdiri. Karena Jenderal Gu Yao bersikap agresif, maka Xiao Yan akan mewakili klan Xiao dan menerima pertarungan ini. Xiao Yan, dokter peri kecil merajut alisnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Gu Yao. Meskipun dia yakin pada Xiao Yan, dia juga mengerti bahwa Gu Yao jelas merupakan lawan yang kuat. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat wajah dingin Sun Er di sampingnya. Tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menggerakkan pertarungan ini, aku akan melangkah maju dan mengungkapkan kekuatanku kepada klan Gu. Hanya dengan begitu, aku akan bisa memblokir mulut beberapa orang. Sun Er mengangguk sedikit. Namun, matanya menjadi lebih dingin saat dia menatap Gu Yao. Bocah kecil, kamu benar-benar cukup berani. Cobalah berhati-hati. Aku akan campur tangan untuk membantumu jika situasi yang buruk terjadi. Mang Tianqi membelai jenggotnya dan tertawa. Aku akan berterima kasih kepada kepala sekolah. Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan tanah, dan tubuhnya bergegas ke alun-alun luas dan berdiri di seberang Gu Yao. Wajah dingin Gu Yao terangkat menjadi busur samar ketika dia melihat Xiao Yan berdiri agak jauh darinya. Kamu harus tahu alasanku menargetkanmu. Alis Xiao Yan berkedut. Dia menatap Gu Yao dan perlahan menjawab. Aku sadar, namun, itu tidak berguna. Gu Yao mengangguk. Dia tidak terkejut dengan jawaban ini. Dalam hal ini, aku hanya bisa membunuhmu. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sedingin es setelah kata-kata terakhir Gu Yao terdengar. Segera, tubuhnya menghilang seperti hantu. Wajah Xiao Yan benar-benar menjadi suram saat Gu Yao menghilang. Aku tidak peduli dengan garis darah Dodi. Namun, kamu harus siap membayar harga yang sangat mahal jika kamu ingin membunuh aku. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Tinjunya tiba-tiba menghantam ruang kosong di depannya. Boom! Tangan panjang tiba-tiba menjulur dari ruang kosong dan menghantam tinju kanan Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Riak energi yang menakutkan segera melonjak ketika keduanya melakukan kontak. Banyak garis retak dengan cepat menyebar. Sebuah dengusan teredam dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat tubuhnya dengan cepat ditarik mundur. Pada saat ini, 5 bekas luka cakar muncul di atasnya. Darah segar merembes keluar. Jelas, Xiao Yan telah menderita kerugian kecil. Dengan kekuatan Douzun bintang 5, dia tidak bisa bersaing langsung dengan Gu Yao yang kekuatannya Douzun bintang 8. Segel membuka gunung. Gu Yao tertawa dingin.
Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan jejak telapak tangan yang ganas meletus ke arah Xiao Yan. Cahaya perak di bawah kaki Xiao Yan berkedip ketika dia menghindari serangan tajam Gu Yao. Segel membuka gunung, segel membalik laut. Tawa dingin Gu Yao menjadi lebih intens setelah tapak tangannya meleset. Segel di tangannya menari-nari, membentuk banyak bayangan yang kuat terus terbang keluar dan menghantam Xiao Yan dari segala arah. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga. Segera, kekuatan Xiao Yan langsung melonjak. Pada saat yang sama, penguasa hitam besarnya muncul dan membentuk banyak bayangan pertahanan saat dia berteriak. 6 penguasa mengaliri tubuh bersama. Boom, boom, boom. Banyak jejak tapak tangan energi menghantam pertahanan penguasa dengan keras. Riak-riak energi yang kuat menyebar seperti air banjir dan mengguncang alun-alun. Boom! Ledakan yang luar biasa keras sekali lagi bergema. Sosok Xiao Yan terhuyung mundur 2 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Penguasa hitamnya sekali lagi menebas saat dia berteriak. Gelombang membelah api. Segera, pilar api melesat ke arah Gu Yao di kejauhan dengan kecepatan seperti kilat. Gu Yao hanya tertawa ketika berhadapan dengan pilar api. Es putih pekat tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat tangannya mengepal. Hancurkan! Tangan es segera menghantam pilar api dengan keras di depan banyak tatapan. Gu Yao baru saja menghancurkan pilar api, namun matanya tiba-tiba menjadi dingin saat melihat teratai api 3 warna yang berputar cepat melesat ke arahnya. Meledak, wajah Xiao Yan sedingin es saat teriakan tajamnya terdengar. Teratai api 3 warna segera membengkak. Bom, ledakan setinggi 300 meter langsung muncul di alun-alun. Namun, badai api tiba-tiba bergetar saat gelombang aura dingin perlahan menyebar. Pada saat yang sama, Dou Qi yang mengerikan melonjak ke segala arah seperti lautan. Kamu telah mengalami banyak kesulitan. Memangnya kenapa? Aku memiliki garis keturunan Dou Di dan mempraktikkan ajaran sejati klan Gu. Levelku jauh melampauimu. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Sebagai keturunan klan Xiao yang menurun, untuk melawanku, teriakan dingin tiba-tiba meledak sementara Dou Qi yang mengerikan menderu di langit. Hal ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan perlahan berubah suram. Matanya segera menatap tempat di mana badai api telah meledak. Sosok tubuh Gu Yao yang ditutupi oleh armor es melangkah melalui udara kosong. Tangannya memegang tombak kristal panjang yang terbentuk dari beberapa es misterius.